Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan belajar tentang penyebab perbedaan musim. Indonesia dikenal memiliki dua musim. Dua musim yang terjadi di Indonesia, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan musim? Musim adalah kondisi bumi yang berulang setiap tahun karena pengaruh cuaca atau kondisi udara. Pada saat kondisi udara lembab akan memicu terjadinya musim hujan, sedangkan saat kondisi udara kering akan memicu terjadinya musim kemarau. Musim hujan dan kemarau terjadi di wilayah yang dekat dengan garis khatulistiwa. Musim hujan biasanya terjadi pada September hingga Maret. Sebaliknya, musim kemarau terjadi pada Maret hingga September. Selain musim hujan dan musim kemarau, di bumi terjadi 4 jenis musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Keempat musim tersebut terjadi di wilayah yang jauh dari garis khatulistiwa. Adanya musim semi menyebabkan tumbuhan bersemi kembali. Musim panas mengakibatkan suhu udara di bumi menjadi sangat tinggi. Musim gugur menyebabkan daun-daun pada tumbuhan berguguran. Sementara itu, musim dingin menyebabkan suhu udara di bumi menjadi sangat rendah. Kondisi ini dapat memunculkan salju yang menyelimuti sebagian wilayah bumi. Perbedaan musim di bumi dapat terjadi karena beberapa faktor berikut. Yang pertama, angin monsun barat dan timur. Angin monsun barat berasal dari Asia dan bersifat lembab. Angin ini menyebabkan terjadinya musim hujan. Sebaliknya, angin monsun timur berasal dari Australia dan bersifat kering. Angin ini menyebabkan terjadinya musim kemarau. Angin monsun barat terjadi pada September hingga Maret, sedangkan angin monsun timur terjadi pada Maret hingga September. Tiupan kedua angin tersebut dapat terjadi pada waktu-waktu tertentu karena pengaruh gerak revolusi bumi terhadap matahari. Faktor yang kedua, paparan sinar matahari. Musim di bumi dapat dipengaruhi oleh matahari. Besarnya paparan sinar matahari akan menyebabkan naiknya suhu udara. Keadaan ini dapat menyebabkan terjadinya musim panas. Paparan sinar matahari yang sedikit berpengaruh terhadap penurunan suhu di bumi. Wilayah di bumi yang tidak mendapat panas matahari akan mengalami musim dingin. Sebagai contoh, pada Desember, wilayah selatan bumi terpapar sinar matahari lebih banyak dibandingkan wilayah utara bumi. Wilayah selatan bumi akan mengalami musim panas, sedangkan wilayah utara bumi mengalami musim dingin. Secara silih berganti, matahari akan menyinari wilayah selatan dan utara bumi sehingga kedua wilayah tersebut akan mengalami pergantian musim. Pergantian waktu penyinaran matahari dipengaruhi oleh gerak revolusi bumi terhadap matahari. Yang ketiga, kemiringan poros bumi. Bumi mempunyai poros putar yang berada di kutub bumi. Saat bumi melakukan revolusi, terjadi perubahan kemiringan terhadap matahari hingga sebesar 23,5 derajat. Kemiringan poros bumi akan menyebabkan wilayah bumi utara dan selatan akan mengalami perbedaan jumlah paparan sinar matahari pada bulan tertentu.
Kemiringan poros bumi dalam berevolusi inilah yang menyebabkan terjadinya angin monsun dan perubahan jumlah paparan sinar matahari menuju bumi yang menyebabkan perubahan musim. Waktu perubahan musim yang disebabkan oleh gerak revolusi bumi terhadap matahari dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, musim semi terjadi pada 21 Maret sampai 21 Juni di belahan bumi utara dan pada 23 September sampai 22 Desember di belahan bumi selatan. Yang kedua, musim panas terjadi pada 21 Juni sampai 23 September di belahan bumi utara dan pada 22 Desember sampai 21 Maret di belahan bumi selatan. Musim gugur terjadi pada 23 September sampai 22 Desember di belahan bumi utara dan pada 21 Maret sampai dengan 21 Juni di belahan bumi selatan. Yang keempat, musim dingin terjadi pada 22 Desember sampai 21 Maret di belahan bumi utara dan pada 21 Juni sampai 23 September di belahan bumi selatan. Demikian video dari saya. Jangan lupa kerjakan soalnya. Soalnya juga ditulis dalam buku tulismu. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.